Nah, pada saat itu saya sedang berada di dalam situasi ya terserang badai sitokin, dan kemudian ada satu fase yang sangat berbahaya yang disebut sebagai DIC, disseminated intravascular coagulation, yaitu satu potensi untuk terjadinya penggumpalan darah di dalam pembuluh darah di seluruh tubuh saya. Ternyata kematian itu begitu gampangnya ya, begitu mudahnya, begitu dekatnya ada di sekitar kita. Yang bisa menolong kita adalah berserah diri kepada Allah, diserahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar dan ikhlas menjalani semua cobaan dan ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur bertemu lagi di program Islam Futuristik episode yang ke-32. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang pengalaman saya terserang oleh virus COVID-19 sehingga saya sempat dirawat di Rumah Sakit Universitas Airlangga selama 14 hari. Dan dari 14 hari itu, 5 hari diantaranya saya dalam keadaan kritis masuk ke ICU. Ini adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga, baik dari segi medis ya, karena ini adalah penyakit baru yang harus banyak orang yang mengalami itu bercerita supaya tahu sesungguhnya efek dari penyakit ini seperti apa. Ketika mengalami serangan itu, bahkan sampai setelah selesainya ternyata dampaknya itu masih terasa selama berminggu-minggu, ada yang sampai berbulan-bulan. Sehingga ini akan menjadi catatan medis ya, pembelajaran bagi kita semua bahwa kalau seseorang mengalami serangan virus COVID-19, dia akan mengalami berbagai macam kondisi itu. Karena itu saya berkepentingan untuk menceritakan ini secara detail kepada sahabat sekalian dan sekaligus kepada masyarakat luas, juga kepada tenaga-tenaga medis ya, yang dengan ini akan tahu ada peristiwa semacam ini dan itu menjadi catatan, menjadi pembanding kalau misalnya nanti ada pasien yang mengalami kondisi seperti saya, itu bagaimana mengatasinya, karena ini termasuk kisah sukses meskipun mengalami sakit yang parah dalam kondisi antara hidup dan mati, kritis selama di ICU itu, tetapi ternyata tim dokter itu berhasil mengatasi serangan virus COVID-19 ini dengan baik. Sehingga saya kemudian menjadi sembuh kembali setelah dirawat selama 14 hari. Dan kemudian beberapa hari kemudian setelah itu dinyatakan negatif. Tetapi dampaknya itu masih terasa sampai sekarang dan saya sedang berada dalam proses pemulihan. Jadi itu pelajaran yang pertama dari sisi medis. Yang kedua adalah pembelajaran dari sisi spiritualitas. Bagaimana kita ini menghadapi situasi antara hidup dan mati itu. Hikmah apa yang kita peroleh, pelajaran seperti apa yang kita peroleh. Allah sedang melatih kita untuk melakukan berserah diri, ya, latihan berserah diri bahwa kita ini ternyata kapanpun ya, siapapun, kapanpun, dimanapun ternyata kematian itu begitu gampangnya ya, begitu mudahnya, begitu dekatnya ada di sekitar kita.
Yang bisa menolong kita adalah berserah diri kepada Allah. Diserahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar dan ikhlas menjalani semua cobaan dan ujiannya. Sahabat sekalian, kita akan melanjutkan kajiannya ini progres dari apa yang kita bahas di minggu lalu. Di minggu lalu saya bercerita bahwa saya masuk ke ICU, ya 5 hari itu masuk di ICU dan diberi perlakuan dengan satu terapi yang disebut sebagai HFNC, ya High Flow Nasal Cannula, yaitu sebuah terapi di mana saya disemprot dengan oksigen 100% dengan kecepatan sampai 40 liter per menit. Itu dimasukkan ke dalam paru-paru saya melalui hidung, ya. Untuk apa? Untuk membuka lendir-lendir yang menutupi paru-paru saya. Itu adalah salah satu terapi dari 5 terapi yang diberikan oleh tim dokter kepada saya untuk mengatasi kondisi saya yang saat itu kritis, ya. Oke, supaya Anda dapat gambarannya secara lebih utuh, saya akan menceritakan sedikit tentang fase-fase, tahapan-tahapan di mana saya terserang oleh virus COVID-19 ini. Itu ada 4 tahapan. Yang ini saya kira perlu diketahui oleh masyarakat, oleh Anda sekalian, oleh kita semua, supaya waspada. Karena COVID ini di awal-awalnya itu seperti biasa saja, seperti penyakit flu ringan. Ya, di tahap 1 itu selama 6 hari saya melakukan isolasi mandiri, ya. 5 hari, kemudian hari ke-6-nya masuk ke rumah sakit. Itu kondisinya seperti orang flu biasa. Tanggal 5 Januari saya tes PCR, kemudian tanggal 6-nya keluar hasilnya, saya dinyatakan positif. Nah, ketika itu saya memutuskan untuk isolasi mandiri karena banyak kawan-kawan di sekitar saya, saudara, tetangga juga sudah ada yang kena, ya. Banyak di antara kita yang kena itu dengan isolasi mandiri ternyata bisa diatasi. Maka keputusan pertamanya adalah isolasi mandiri. Tetapi ternyata hari pertama, hari kedua, 3, 4 itu mulai memburuk. Nah, ini harus diwaspadai. Hari keempat itu mulai naik suhunya menjadi 38. Hari kelimanya naik lagi 38, 39. Nah, hari berikutnya di hari ke-6 pagi hari, dini hari itu naiknya sampai 39 lebih, 39,5. Dan ini poin yang paling penting, saat itu saya mengalami sesak nafas. Nah, ini adalah tanda-tanda yang sangat berbahaya. Karena serangan dari COVID itu adalah menyerang sistem pernafasan. Kalau Anda cuma merasa meriang-meriang, kemudian demam, ya tidak diiringi sesak nafas, itu masih bisa dilawan dengan isolasi mandiri. Tetapi begitu mulai sesak nafas, kita butuh bantuan oksigen. Jadi saat itu saya cuma berbekal termometer dan oximeter. Termometer untuk mengetahui suhu saya berapa, dan kemudian oximeter untuk mengetahui saturasi oksigen yang ada di dalam darah berapa. Oke, obat-obatan saya konsumsi sebagaimana teman-teman yang berhasil sembuh dengan isolasi mandiri saya minum. Tetapi sambil saya cek berapa suhunya dan berapa saturasi oksigennya. Nah, di hari ke-6 itu ternyata saturasi oksigen saya turun di bawah 95. Nah, itu menjadi poin penting, ya. Jadi waspadalah terhadap saturasi oksigen itu, dan kemudian gejala klinisnya adalah sesak nafas. Kalau sudah sesak nafas tidak bisa isolasi mandiri, harus segera lari ke rumah sakit karena pertolongannya oksigen itu ada di rumah sakit. Dan bukan cuma oksigen, ternyata nanti efeknya segala macam yang harus dirawat secara intensif, ya. Jadi itu fase pertama sekitar 6 hari. Begitu masuk ke rumah sakit, ini fase kedua, sudah dirawat dengan intensif oleh para dokter, oleh para perawat, sudah dikasih oksigen, ya, bantuan oksigen 3 liter per menit. Ditambah lagi dikasih obat-obatan antivirus, kasih obat-obatan segala macam, ya, untuk melemahkan virus, untuk membooster imunitas tubuh, kasih multivitamin,
ya kasih suplemen dan sebagainya. Nah, di fase kedua ini berapa lama saya mengalaminya? Selama 7 hari. Hari pertama oke, dengan bantuan oksigen 3 liter per menit. Itu saturasi oksigen di dalam darah saya masih di atas 95. 96, kadang turun 95 sedikit di antara itu. Tapi hari kedua ternyata turun lagi saturasi oksigen saya di bawah 95. Maka apa yang dilakukan oleh tim dokter? Bantuan oksigen dinaikkan dari 3 liter per menit menjadi 5-6 liter per menit. Dicek lagi di darah, oke, saturasi oksigennya naik lagi. Bisa di atas 95, ya, sekitar 96. Tapi besoknya turun lagi saturasi oksigen itu, maka bantuan oksigennya dinaikkan lagi menjadi 8 liter per menit. Saturasinya diukur naik. Lusanya turun lagi, jadi begitu terus. Ternyata serangan COVID itu, ya virus COVID itu terus membuat kemampuan paru-paru saya menurun. Daya serapnya terhadap oksigen itu menurun sehingga dinaikkan dari 3 liter, 5 liter, ya 8 liter, 10 liter sampai di hari ke-6 itu dinaikkan sampai 15 liter per menit. Ternyata juga turun lagi. Sehingga tim dokter kemudian memutuskan tidak cukup ini dirawat di ruang rawat inap. Apalagi dicek selain penurunan kadar oksigen di dalam darah, itu juga dicek tingkat keradangannya ternyata naik. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan secara khusus ya. Pada episode kali ini kita akan menyoroti itu. Selain pemberlakuan atau terapi yang diberlakukan dengan memberikan oksigen yang pakai HFNC itu ya. Dibantu disemprot dengan oksigen murni dengan kecepatan tinggi. Selain itu ternyata harus ada perlakuan lagi beberapa, 4-5 perlakuan lagi. Jadi sebelum masuk ICU selain kadar oksigennya turun terus, diceklah tingkat keradangan paru-paru saya. Ternyata paru-parunya semakin mengalami keradangan. Itu diukur dengan angka ya parameter yang disebut sebagai CRP, C-reactive protein, yang itu menggambarkan tingkat keradangan. Angkanya harusnya di bawah 1, tapi saat itu saya sudah mencapai 89. Jadi 80 kali lipat dari nilai normal. Itu artinya terjadi keradangan yang luar biasa. Bahkan angka 89 itu saat di IGD, di hari ke-7 itu ternyata naik lagi menjadi 132,72. Ya. Artinya naik 130 kali lipat dari nilai normal, itu sudah luar biasa, tidak masuk akal. Angka itu sangat tinggi menunjukkan bahwa saya sedang dalam kondisi kritis. Dan ada satu lagi parameter yang ini mengkhawatirkan, yaitu D-dimer. D-dimer ini adalah ukuran ya untuk mengetahui kecepatan penggumpalan darah di dalam pembuluh darah. Kalau D-dimernya tinggi, maka potensi penggumpalan darah itu semakin tinggi. Normalnya itu di bawah 500 nanogram per mililiter. Pada saat itu diukur, angka saya sudah hampir 1.400 nanogram per mililiter. Artinya darah saya itu memiliki kecenderungan menggumpal 3 kali lipat dibanding kondisi normal. Sehingga harus diberi terapi untuk mengencerkan darah itu. Nah, sahabat sekalian, dengan kondisi itulah ya 3 hal itu setidak-tidaknya kadar oksigen yang terus menurun di dalam darah saya, 1. Yang kedua, tingkat keradangannya semakin naik. Jadi 7 hari di dalam perawatan intensif di ruang rawat inap itu ternyata tidak mempan. Kalau ditambah dengan isolasi mandiri yang 6 hari, ditambah 7 hari, berarti itu adalah hari ke-13. 13 atau 14, saya sedang mengalami serangan infeksi dari virus itu, justru tidak menurun, tapi justru naik. Memang virusnya sendiri sudah tidak menular.
Karena diukur dengan PCR ya, itu angkanya sudah di atas 30, sekitar 34-35 pada waktu itu. Kalau menular itu ada di angka 20-an, itu sangat menular, infeksius. Pada saat itu PCR saya sudah semakin meningkat ya ke arah virus yang tidak menular, tetapi efek serangannya ke dalam itu ternyata justru luar biasa. Di hari ke-13 dan 14 itu kondisi saya sangat memburuk. Kadar oksigennya sangat rendah di dalam darah, yang kedua tingkat peradangannya naik ya, menyerang secara masif di dalam tubuh saya, tergambar dari angka PCR itu, dan yang ketiga kecenderungan penggumpalan darah itu meningkat 3 kali lipat dari yang seharusnya. Maka tim dokter memutuskan saya untuk masuk ke ruang ICU. Di sanalah saya diberi terapi 5 macam ya. Yang pertama adalah dibantu dengan HFNC ya, terapi HFNC yang sudah saya jelaskan di episode yang lalu, episode ke-31, di mana paru-paru saya yang tertutup oleh lendir sangat banyak itu, karena di foto ronsen, pakai CT scan, itu diketahui sudah banyak lendir-lendirnya, banyak flek-flek putihnya. Nah, flek-flek itulah yang menyebabkan oksigen tidak bisa masuk ke dalam darah karena terhalang oleh itu. Nah, itu disemprot dengan oksigen kecepatan tinggi. Kalau tadinya di ruang rawat inap itu cuma diberi 15 liter per menit, ini dinaikkan 100% sampai 40 liter per menit. Itu luar biasa. Dengan kecepatan 40 liter per menit itu, kemudian paru-paru saya seperti dibuka ya, disemprot lendir-lendirnya itu sehingga terbuka dan oksigen diharapkan bisa masuk ke dalam darah saya. Dan setiap hari diukur di dalam pembuluh darah saya, pembuluh arteri, itu diambil darahnya, dari sana diketahui seberapa oksigen yang sudah sampai di pembuluh darah arteri itu. Masuk di paru-paru, apakah nyampe di pembuluh darah, itu dicek setiap hari. Nah, sahabat sekalian, itu adalah terapi yang pertama ya, sudah saya jelaskan di episode yang sebelumnya. Nah, terapi yang kedua, kemudian saya diberi obat antivirus. Obat antivirus yang diberikan di rawat inap itu tidak mempan. Diganti lagi dengan yang lebih kuat lagi, yaitu obat antivirus remdesivir, yang ini digunakan dulu untuk mengatasi penyakit MERS dan SARS yang kurang lebih sejenis dengan corona ini, yaitu gangguan sistem pernafasan yang sangat akut ya, SARS. Digunakanlah remdesivir itu untuk mencoba melemahkan virus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian saya diberi perlakuan atau terapi transfusi plasma konvalesen. Jadi kondisi tubuh saya ini rupanya imunitas tubuh saya sudah tidak mampu untuk mengatasi serangan virus itu. Sehingga harus dibantu dari luar dengan pasukan ya, pasukan imunitas tubuh yang lebih berpengalaman, yang lebih terampil, yaitu dari orang-orang yang sudah mengalami serangan virus COVID-19 dan kemudian bisa sembuh. Nah, mereka memiliki imunitas tubuh yang bagus. Maka kalau kita bisa mendapatkan imunitas tubuh yang sudah bagus itu, yang sudah terlatih itu, dimasukkan ke dalam tubuh saya atau kepada seorang penderita yang sedang mengalami infeksi itu, maka itu merupakan bantuan yang sangat berharga. Kenapa? Karena imunitas tubuh kita akan dilatih oleh pasukan imunitas dari plasma konvalesen itu. Jadi plasma konvalesen itu adalah dari semacam transfusi darah begitu, cuma keping-keping darahnya itu tidak diambil, cuma diambil cairan plasmanya. Nah, di cairan plasmanya itu terdapatlah pasukan imunitas tubuh dari orang yang sudah sembuh itu. Nah, waktu itu saya mendapatkan donor 2 peks, diberikan dalam waktu 2 hari. Dengan bantuan itu kemudian terasa memang perbedaannya.
ada perlawanan yang cukup kuat dari imunitas tubuh saya untuk mengatasi virus-virus yang menyerbu dengan secara masif pada waktu itu. Karena dari angka CRP-nya, angka keradangannya diketahui ya sudah meningkat 130 kali lipat dibandingkan angka normal. Nah, di saat itu tubuh saya mengalami kepanikan ya dalam mekanisme pertahanan tubuhnya yang disebut sebagai homeostasis ya. Tubuh kita ini memiliki kemampuan daya untuk beradaptasi. Kalau kita ini kedinginan, tubuh itu akan menghangatkan tubuh ya. Ada mekanisme itu. Kalau kepanasan, maka akan keluar mekanisme untuk mendinginkan. Kalau diserang penyakit, maka tubuh kita ini akan mengeluarkan pasukan untuk melawan penyakit itu, baik bakteri maupun virus ya atau kuman-kuman apapun yang masuk ke dalam tubuh. Itu adalah mekanisme homeostasis. Keseimbangan di dalam tubuh yang oleh Allah diberikan kepada kita semua sebagai pertahanan atau sebagai kemampuan beradaptasi. Nah, ketika serangan itu sedemikian masif sampai 130 kali lipat dibanding angka normal ya, tergambar dari angka CRP, maka homeostasis di dalam tubuh saya itu mengalami kepanikan. Mengeluarkan pasukan yang besar-besaran ya, pasukan cadangannya pun itu dikeluarkan besar-besaran. Tetapi karena panik, maka yang diserang itu bukan cuma virus, melainkan temannya sendiri, ya, pasukan imunitas dari tubuhnya sendiri itu juga diserang. Terjadi kepanikan dan itu menunjukkan sedang dalam kondisi kritis. Ya. Sedang dalam kondisi kritis, makanya dibantu dengan plasma konvalesen tadi. Dengan dibantu plasma konvalesen, maka dididik kembali itu pasukan imunitas yang sudah panik itu dididik. Begini caranya ngatasi virus itu, ada tandanya X misalnya. Pokoknya yang ada tanda X itulah itu virus. Kalau selain itu adalah teman gitu ya. Nah, dengan dibantu 2 PEX itu ternyata mengalami proses pembaikan. Mengalami proses lebih baik, terjadi perlawanan terhadap virus yang sedang menyerang secara masif. Yaitu adalah yang ketiga, diberi transfusi plasma konvalesen. Kemudian yang keempat, diberi obat ya, dexamethasone. Ini juga untuk menekan imunitas tubuh yang waktu itu berlebihan. Penanda keradangan yang berlebihan menyebabkan namanya badai sitokin. Nah, badai sitokin itu ibaratnya ya muncul badai ya, sitokin storm. Sitokin itu adalah tanda keradangan. Jadi kalau kita ini diserang oleh bakteri atau virus dalam skala yang besar, maka tubuh itu akan memberikan penanda keradangan yang memberikan tanda kepada pasukan imunitas tubuh untuk melawan dan mengerahkan pasukan cadangan dan seterusnya. Nah, ketika itu banjir itu terjadi kekacauan justru karena kebanyakan. Maka dexamethasone ini digunakan untuk menekan tanda keradangan itu supaya tidak terjadi kepanikan. Nah, pada saat itu saya sedang berada di dalam situasi ya terserang badai sitokin dan kemudian ada satu fase yang sangat berbahaya yang disebut sebagai DIC, disseminated intravascular coagulation, yaitu satu potensi untuk terjadinya penggumpalan darah di dalam pembuluh darah di seluruh tubuh saya. Kenapa itu bisa terjadi? Dikarenakan pembuluh darah itu dengan adanya pasukan imunitas tubuh yang dikerahkan besar-besaran, pembuluh darah itu memberi jalan ya, seperti membuat jalan tol sehingga pembuluh darahnya melebar untuk memberi jalan kepada pasukan ini dan segala macam daya yang dimiliki oleh tubuh ya, nutrisinya, energinya segala macam dikirimkan, oksigennya dikirimkan lewat pembuluh darah, dia membesar. Nah, ketika itu melebar, mekar melar begitu, kelebihan itu terjadi kebocoran di beberapa bagian dari pembuluh darah itu.
Maka sistem homeostasis memerintahkan kepada tubuh untuk menggumpalkan darah, ya, butiran-butiran darah, platelet itu untuk menutup bocoran-bocoran itu. Sehingga terjadilah proses penggumpalan darah di beberapa bagian, ya. Bukan pengentalan secara keseluruhan, tetapi muncul penggumpalan-penggumpalan di beberapa tempat untuk menutupi lubang-lubang kebocoran itu. Karena kalau tidak akan terjadi perdarahan. Tetapi efeknya ternyata tidak mencukupi. Ketika serangan itu semakin hebat, ya, itu tidak mencukupi. Yang terjadi kemudian efek sebaliknya, ya, terjadilah perdarahan di mana-mana karena tidak lagi tercukupi untuk menutupi kebocoran-kebocoran di sepanjang pembuluh darah yang melar itu. Jadi pada saat itu saya memiliki potensi untuk terjadi mengalami perdarahan di organ-organ tubuh dalam, bahkan sampai bisa kalau ini tidak teratasi, itu muncul perdarahan di mulut, di hidung, di telinga, dan seterusnya sampai di permukaan kulit kita. Nah, itulah yang disebut sebagai fase DIC, ya, disseminated intravascular coagulation. Terjadi potensi penggumpalan di intravaskuler, di pembuluh-pembuluh darah itu, tetapi kemudian efeknya bisa sebaliknya ketika serangan itu terus berlangsung, bisa terjadi perdarahan di mana-mana. Nah, ada ya termasuk famili dekat, suami istri itu meninggal pada fase itu. Jadi memang pada saat itu kondisinya itu adalah kondisi yang sangat kritis. Nah, saya sedang berada di fase itu ketika masuk ke ICU itu. Terlihat dari dua hal. Yang pertama CRP-nya, ya, CRP itu menunjukkan tingkat keradangan yang sangat masif, dan yang kedua dari angka D-dimernya yang naik 3 kali lipat, ya, hampir 3 kali lipat dari normal, menunjukkan potensi penggumpalan itu akan mudah terjadi pada kondisi itu. Nah, kemudian yang kelima, ya, terapi yang kelima, yang pertama tadi adalah HFNC, kemudian yang kedua diberi antivirus, ya, remdesivir, kemudian yang ketiga diberi plasma konvalesen, yang keempat diberi dexamethasone, ya, dan yang kelima itu diberi tocilizumab atau Actemra. Itu untuk sifatnya adalah imunosupresan, menekan imunitas tubuh yang berlebih-lebihan. Jadi tadi sudah saya ceritakan bahwa imunitas tubuh kita itu dikerahkan secara berlebihan sampai pasukan cadangannya semuanya dikerahkan, tetapi terjadi kepanikan yang luar biasa. Nah, kepanikan itu menyebabkan serangan balik ke sistem pertahanan tubuh kita sendiri. Nah, dengan diberi Actemra ini, maka itu dikendalikan imunosupresan untuk menekan, ya, tingkat kemasifan dari imunitas tubuh kita sendiri supaya tidak terjadi serangan balik yang merugikan diri sendiri. Nah, kemudian ada tambahan lagi diberi heparin, ya, untuk mengencerkan darah dalam arti supaya penggumpalan, potensi penggumpalan itu tidak terjadi atau diturunkan, ya. Tingkat penggumpalannya diturunkan. Karena kalau tidak diturunkan dan kemudian terjadi penggumpalan, dan penggumpalan itu kemudian hanyut, ya, dia hanyut bisa membuntu di paru-paru, terjadi semacam emboli, buntu paru-parunya di pembuluh-pembuluh darahnya, atau bisa membuntu di jantung. Nah, itu ada cerita banyak di sekitar kita yang karena terjadi sumbatan itu di jantung, maka meskipun dia sudah sembuh dari COVID-19, ternyata terjadi penggumpalan itu dan terjadi penyumbatan di jantungnya. Kalau itu kemudian naik ke otak, maka bisa terjadi stroke dan sebagainya. Karena itu harus diencerkan penggumpalan itu supaya potensi penggumpalannya menurun. Nah, sahabat sekalian, selama 5 hari itu saya diterapi di ICU itu dengan 5 atau 6 macam terapi itu. Alhamdulillah dengan cara itu secara simultan, ya, oksigennya dicukupi dengan kecepatan 40 liter per menit, kemudian
kekuatan dari virus itu dilemahkan dengan antivirus, kemudian tubuhnya diberi bantuan pasukan imunitas dari plasma konvalesen, ya, orang yang sudah sembuh. Yang keempat, dikendalikan keradangannya dengan menggunakan obat dexamethasone. Kemudian yang kelima diberi Actemra untuk menekan, ya, imunosupresan, dan yang keenam diberi heparin untuk mengurangi potensi penggumpalan. Alhamdulillah dengan cara itu ternyata kondisi saya kemudian perlahan-lahan membaik. 3 hari saya kritis di ICU itu, dan hari keempatnya mulai terlihat membaik setelah mengalami atau diberi terapi dan perlakuan yang 6 macam itu. Hari keempat membaik, hari kelima kemudian dicek semuanya ternyata membaik, bahkan kadar oksigen saya kemudian jauh meningkat dibandingkan dengan ketika menjelang masuk ICU. Sehingga di hari kelima itu diputuskanlah saya untuk pindah kembali ke ruang rawat inap di lantai 7. Nah sahabat sekalian, ini adalah pengalaman yang saya kira sangat berharga dari sisi medis, bahwa ketika seseorang mengalami proses seperti saya, maka cara ini itu ternyata cukup efektif untuk mengatasi masalah saya. Padahal itu sangat kritis, ya. Sangat kritis kondisinya, kalau tidak tertolong maka akan terjadi pendarahan di seluruh organ tubuh saya secara masif, dan contoh beberapa kasus itu kemudian tidak bisa bertahan hidup. Dan ketika saya sudah pulang dari rumah sakit itu, memang saya dapat informasi dari kawan-kawan dokter di rumah sakit Erlangga itu bahwa di kamar-kamar sekitar saya, tetangga-tetangga saya banyak yang berguguran. Alhamdulillah saya yang mendapatkan pertolongan dari Allah melalui para dokter itu dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Karena ternyata obat-obatan tadi itu, ya, 5 macam terapi atau 6 macam terapi itu tidak semuanya tersedia pada saat itu. Dan seringkali ini terjadi di beberapa kasus, ya, di beberapa pasien yang lain, ketika dibutuhkan untuk transfusi plasma konvalesen misalnya, sedang tidak tersedia. Karena itu bergantung juga pada jenis atau golongan darahnya. Golongan darah O lebih mudah, tapi golongan darah A, B gitu ya, A, B dan AB dengan resus tertentu itu menjadi sulit, belum tentu itu bisa dengan cepat diperoleh. Kalau itu tidak bisa diperoleh dengan cepat, maka tidak tepat timingnya dan itu bisa mengalami kegagalan dalam terapi itu. Yang kedua adalah obat imunosupresan itu, tocilizumab itu ternyata langka. Itu ceritanya panjang, untuk mendapatkan itu harganya sangat mahal dan tidak tersedia di apotek, hanya menjadi cadangan di beberapa rumah sakit besar. Tidak mudah untuk mendapatkan itu pada waktu yang tepat. Ada kawan sudah mendapatkan itu tetapi terlambat, tetap saja gagal dan tidak bisa bertahan. Jadi inilah yang luar biasa, ya, salah satu pengalaman spiritual, bahwa ketika Allah itu berkehendak untuk menolong, maka semuanya itu menjadi terapi yang tepat pada waktu yang tepat. Itu seperti sebuah kebetulan yang dalam tanda petik, ya. Kebetulan dalam tanda petik yang ini tidak mungkin kalau tidak dikendalikan atau dikehendaki oleh Allah. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini, ya, untuk episode kali ini, bahwa alhamdulillah Allah memberikan pertolongan lewat para dokter itu di ICU, sehingga dalam waktu 5 hari saya terselamatkan dari badai sitokin, ya, lolos dari maut, dari badai sitokin, di mana badai sitokin itu menggambarkan situasi kepanikan di dalam imunitas tubuh saya, dalam mekanisme homeostasis itu. Nah, kepanikan itulah yang menyebabkan tubuh tidak lagi terkontrol oleh mekanisme homeostasis itu, dan biasanya pasien tidak bisa bertahan di saat itu, terserang oleh badai sitokin itu. Tetapi alhamdulillah itu bisa dikendalikan oleh tim dokter atas izin Allah, dan kemudian saya terselamatkan dari situasi yang kritis itu.
Hari kelima itu saya dipindahkan di rawat inap lagi, ya, di ruang rawat inap, dan kemudian mengalami proses pemulihan selama beberapa hari kemudian, tanggal 21 sampai tanggal 25, 4 hari. Dan tanggal 25 saya dinyatakan parameter kesehatan saya itu sudah dinyatakan membaik semua, meskipun belum negatif waktu itu, tetapi dilihat saturasi oksigennya sudah oke, ya, kemudian CRP-nya juga sudah oke, tetapi ada poin yang ini nanti akan kita jelaskan pada bagian berikutnya, yaitu D-dimer. D-dimer saya waktu itu sangat tinggi, 8.700. Itu sangat bahaya, ya, sangat bahaya karena itu berarti potensi penggumpalan darah saya itu sedemikian tingginya. Tetapi itu kemudian bisa dikendalikan untuk sementara oleh dokter, dan saya sementara diperbolehkan untuk isolasi mandiri di rumah. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan hikmah kita kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita dan kepada menjadi pembelajaran buat kita semua bagaimana mengatasi situasi yang kurang lebih mirip dengan saya yang terjadi pada pasien-pasien yang sedang terserang oleh COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan berkah atas kajian kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.